Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narlita Agnestin. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang mikrotik akses. Nanti saya membahas tentang metode akses router OS, lalu akses router board menggunakan Winbox, pengenalan tampilan mikrotik, lalu ada akses router virtual PNet Lab dengan Winbox, WebFig, QuickSet, Telnet, dan SSH. Lalu ada konsep serial console. Materi pertama yaitu metode akses mikrotik router OS, yaitu aksesnya ada 10, yaitu ada menggunakan keyboard, serial console, remote server yaitu Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan WebFig ini HTTP, MAC Telnet, lokal yaitu Winbox terminal menu, lalu mikrotik app. Nah, koneksinya yaitu keyboard koneksinya langsung di PC, serial console yaitu menggunakan konektor kabel serial, remote server yaitu layer 3, Winbox layer 2, FTP menggunakan layer 3, API menggunakan socket programming, QuickSet dan WebFig itu menggunakan layer 3, MAC Telnet layer 2, lokal Winbox terminal menu yaitu menggunakan terminal Winbox, mikrotik app yaitu koneksinya menggunakan Android atau iOS. Akses router board with Winbox yaitu cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox, yaitu real device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, Winbox ini yaitu antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN, yaitu available access by MAC and IP address. Usernya itu menggunakan admin dan menggunakan password. Nah, ini adalah akses login ke Winbox. Tampilannya seperti ini. Tampilan awal menggunakan Winbox yaitu seperti ini. Di sini tampilan awal yaitu ada connect to. Connect to ini untuk memasukkan IP router atau MAC address router yang kita inginkan. Lalu ada login. Login ini masukkan username dan password login ke router Anda. Defaultnya itu sama dengan admin. Password yaitu masukkan password untuk router yang ingin kita koneksikan. Defaultnya tidak diisi. Lalu ada ADD atau set yaitu untuk menyimpan informasi berupa IP atau MAC router, login, password ke menu manage. Jadi ketika connect ke router ke depannya yaitu tidak perlu ketik lagi, jadi udah otomatis. Lalu selanjutnya connect ini untuk connect ke router kita, jadi disambungkan. Lalu ada manage ini yaitu hasil list IP atau MAC router, login, password yang tersimpan. Yang sebelahnya yaitu ada netboards, yaitu akan muncul list router yang terhubung langsung dengan router kita. Nah, ketika sudah login tadi, tampilan selanjutnya yaitu adalah seperti ini. Di sini ada QuickSet. QuickSet itu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layer seperti IP address, DHCP, bridge, NAT, wireless. Lalu ada Capsman, yaitu digunakan untuk controller jika ada banyak access point. Misalnya di hotel ada 100 access point. Nah, bagaimana dikontrolnya itu dalam satu mikrotik. Di sini ada interface, yaitu digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, tunnel, lalu ada VLAN, boarding, dan LTE. Lalu ada wireless. Wireless ini digunakan untuk konfigurasi wireless, channel, security profile, dan internet working profile. Lalu ada bridge, yaitu menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Itu bisa menggunakan bridge
wireless bridging, dan lain sebagainya. Lalu ada PPP, yaitu untuk menyediakan metode standar untuk mengangkut datagram multiprotokol melalui tautan titik ke titik. Lalu ada switch ini yaitu jika menggunakan switch chip, yaitu bisa konfigurasikan di sini. Nah, biasanya untuk konfigurasi VLAN, port isolation, dan lain sebagainya. Lalu ada mesh ini digunakan untuk konfigurasi HWMP+ pada wireless mesh. Lalu ada di sini IP ini menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address, DHCP, wireless, dan sebagainya. Lalu ada routing, yaitu jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, BGP, routing filter, dan sebagainya. Lalu ada sistem ini yaitu fitur paling banyak digunakan, yaitu reset configuration, patch cache, dan lain sebagainya. Lalu ada QoS, yaitu digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QoS, dan sebagainya. Lalu ada files ini yaitu isi harddisknya Mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Lalu ada log ini itu melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Lalu ada radius itu digunakan untuk radius client. Kalau pakai Micmon, settingnya itu di sini. Lalu ada tools ini ada torch, bandwidth test, ping, dan sebagainya, dan lain-lain di sini. Lalu new terminal, yaitu jika kita ingin konfigurasi Mikrotik menggunakan terminal di sini. Lalu ada make support INF, yaitu untuk membuat file support INF yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak jalan dengan baik. Lalu ada manual, yaitu jika diklik akan diarahkan ke www.wikimikrotik.com, jadi semacam Wikipedia Mikrotik, yaitu untuk mencari informasi tentang Mikrotik dari official websitenya langsung. Lalu ada new Winbox, yaitu akan membuka Windows baru untuk Winbox jika ingin multi-session. Yang terakhir di sini ada exit, yaitu keluar dari Winbox. Selanjutnya, akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox. Pinet Lab itu lab alat emulator jaringan paket. Nah, persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotiknya. Lalu persiapkan aplikasi Winbox-nya. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Lalu connect virtual Mikrotik using Winbox. Mengakses router board with WebFig, yaitu WebFig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, WebFig ini support IPv4 dan IPv6, lalu support juga untuk HTTP dan HTTPS. Nah, WebFig ini yaitu sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk akses router board via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP IP router. Selanjutnya ada QuickSet. Jadi QuickSet ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layer seperti IP address, DHCP, bridge, NAT, wireless. QuickSet ini konfigurasinya cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan. Nah, dapat diakses melalui Winbox atau WebFig. Selanjutnya ada Remote Access Telnet dan SSH. Nah, based on terminal command line yaitu interface, akses router via text atau CLI dapat digunakan melalui SSH, Telnet, Console New Terminal yaitu Winbox, dan terminal WebFig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth.
Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinCP, dan sebagainya. Jadi, telnet dan SSH ini atau secure shell yaitu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan atau server secara remote. Meskipun keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan akses jarak jauh, ada perbedaan penting antara keduanya, terutama dalam hal keamanan. Yang terakhir yaitu ada serial console. Serial console ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program Hyper Terminal baud rate-nya itu tuh 115.200, data bits-nya 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Nah, jadi serial console itu adalah antarmuka komunikasi ya, interface yang menggunakan protokol serial untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, router, atau perangkat jaringan lainnya melalui port serial. Antarmuka ini sering digunakan untuk tujuan pemeliharaan, konfigurasi, dan pemecahan masalah, terutama pada perangkat yang tidak memiliki antarmuka grafis atau ketika akses jaringan tidak tersedia. Nah, segitu saja materi yang sudah saya bahas tadi. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.